Pada bab 1 ini akan berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, batasan masalah, dan juga sistematika pada penulisan penelitian. Berikut merupakan isi dari latar belakang penelitian ini. Indonesia merupakan negara agraris, sehingga salah satu penopang ekonominya ada pada sektor pertanian, khususnya di bidang perkebunan. Namun sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pada efisiensi proses pindah tanam bibit. Pada proses pindah tanam bibit sendiri terdapat tahap pemberian lumpur sebagai media transpirasi untuk mempercepat adaptasi akar tumbuhan. Proses pemberian lumpur ini umumnya menggunakan cara yang tradisional dengan memanfaatkan ember sebagai wadah penampung lumpur yang dibawa memutari lahan pertanian. Proses yang masih manual ini tentunya membuat berbagai petani mendapatkan beban kerja yang cukup berat. Beban kerja yang tinggi dalam proses pemberian lumpur tidak hanya mengurangi efisiensi kerja petani, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan fisik mereka. Dengan beban kerja yang berlebihan, terutama dalam bentuk angkatan dan pembawaan beban berat secara berulang, dapat menyebabkan risiko cedera seperti nyeri punggung, cedera bahu, dan kelelahan otot. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada pembuatan rancangan alat penyemprot lumpur yang difokuskan agar dapat mengurangi beban kerja petani dengan mengoptimalkan postur tumbuh mereka, mengurangi frekuensi pengangkatan beban berat, dan meningkatkan efisiensi waktu kerja. Rancangan alat bantu ergonomis ini akan dibuat dengan menggunakan pendekatan antropometri dengan mempertimbangkan data persentil seperti tinggi badan, panjang lengan, jangkauan lengan, dan lainnya yang dapat menyesuaikan tubuh petani sehingga penggunaannya akan lebih mudah dan lebih nyaman. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalahnya, yaitu bagaimana rancangan alat bantu ergonomis dapat mengurangi risiko cedera dan meningkatkan efisiensi kerja petani. Dan dapat ditarik juga tujuan penelitiannya, yaitu merancang alat bantu ergonomis yang dapat mengurangi beban kerja petani dalam proses pemberian lumpur. Penelitian ini memiliki berbagai manfaat, antara lain: 1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep ergonomi, khususnya pada perancangan alat bantu kerja di sektor pertanian. Kedua, membantu petani mengurangi beban kerja fisik yang berlebihan selama proses pemberian lumpur. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja dengan rancangan alat bantu yang lebih ergonomis dan mudah digunakan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk merancang alat bantu ergonomis dalam proses pemberian lumpur pada pindah tanam bibit. Berikut merupakan tahapan metodologi yang dilakukan. Yang pertama, identifikasi masalah. Mengumpulkan informasi terkait keluhan petani selama proses pemberian lumpur, baik secara manual, observasi, ataupun wawancara dengan petani di dusun amar. Pengumpulan data antropometri. Pengumpulan data dimensi tubuh petani dilakukan dengan metode pengukuran langsung menggunakan alat bantu seperti meteran, yang meliputi tinggi badan, panjang lengan, jangkauan tangan, dan lainnya yang relevan untuk perancangan alat ini. Selanjutnya ada perancangan alat bantu ergonomis. Berdasarkan data antropometri yang telah diambil dengan prinsip-prinsip ergonomi, dilakukan perancangan menggunakan alat bantu inventor yang kemudian dievaluasi secara ergonomis agar dapat sesuai dengan postur tubuh para petani. Tentunya penelitian ini memiliki beberapa batasan-batasan, antara lain rancangan alat bantu ini yang dikembangkan berfokus hanya pada proses pemberian lumpur dalam tahap pindah tanam bibit. Perancangan alat bantu hanya fokus pada skala lahan pertanian tertentu sehingga tidak dapat mewakilkan seluruh kondisi pertanian di Indonesia. Data antropometri yang digunakan hanya pada warga dengan rentang usia 20-45 tahun, dikarenakan pada usia tersebut warga masih aktif pada kegiatan bertani. Selanjutnya ada sistematika penulisan yang disusun secara terstruktur seperti bab 1 pendahuluan. Bab ini akan memuat latar belakang yang menjelaskan alasan perlunya penelitian ini.
rumusan masalah yang ingin dipecahkan, tujuan dan manfaat dari penelitian, batasan masalah agar fokus penelitian tetap fokus, serta gambaran singkat mengenai metodologi yang digunakan dan sistematika penulisan yang akan dibuat. Bab 2, tinjauan pustaka yang akan berisi teori-teori yang relevan yang akan digunakan pada penelitian ini. Bab 3, metodologi penelitian yang akan berisikan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menjawab pertanyaan peneliti atau penguji hipotesis tertentu. Bab 4, hasil penelitian, yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian baik berupa data lapangan, hasil pengukuran, maupun rancangan desain alat. Bab 5, kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini dan saran yang dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya. Ada daftar pustaka yang berisikan referensi atau sumber yang digunakan pada penyusunan penelitian ini. Yang terakhir ada lampiran yang memuat dokumentasi seperti formulir pengukuran, wawancara, lembar observasi, hasil perhitungan, dan lain sebagainya yang akan dilakukan pada penelitian kali ini. Perkenalkan, saya Nuno Ardiansyah dengan NIM akhir 124. Di sini saya akan membahas bab 2 tinjauan pustaka ini. Yang pertama dari kelompok kami yaitu membahas mengenai tentang ergonomi. Apa sih itu ergonomi? Di sini ergonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyesuaikan pekerjaan, alat, serta lingkungan kerja dengan kemampuan dan batas tubuh manusia. Tujuan dari ergonomi tersebut berfungsi untuk supaya pekerjaan itu lebih nyaman, terus aman, serta efisien, dan juga bisa mencegah cedera. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu prinsip dari ergonomi tersebut. Dari kelompok kami memakai prinsip dasar ergonomi seperti menjaga postur tubuh agar tetap netral, mengurangi beban berlebih, serta merancang alat yang sesuai jangkauan tangan agar petani tidak perlu membungkuk atau mengangkut beban berulang-ulang. Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu antropometri. Dari kelompok kami, antropometri kita gunakan data antropometri. Dari antropometri adalah data ukuran tubuh manusia seperti tinggi badan, panjang lengan, tinggi duduk, serta lainnya. Data ini penting agar alat bantu yang kami rancang sesuai dengan tubuh pengguna. Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu pada pengukuran tubuh. Dalam pengukuran tubuh ini, dari kelompok kami melakukan dua jenis pengukuran, yaitu yang pertama pengukuran statis dan kedua pengukuran dinamis. Untuk pengukuran statis, dari kelompok kami mengambil saat tubuh itu diam seperti tinggi dan panjang lengan. Kemudian pengukuran dinamis dilakukan saat bergerak, contohnya saat mengambil atau mengangkat barang. Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu gabungan dari penerapan ergonomi dan antropometri. Penerapan kedua konsep ini bertujuan agar alat bantu dapat mengurangi risiko cedera seperti nyeri punggung dan juga bisa meningkatkan efisiensi kerja. Rancangan alat kami juga mempertimbangkan prinsip ilmiah dan bukan sekadar dari kebiasaan di lapangan. Tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu beban kerja petani. Kami juga mengulas beban kerja yang dialami petani. Beban kerja yang berlebih bisa menyebabkan kelelahan, kecelakaan, hingga gangguan kesehatan fisik serta mental. Karena itu, desain alat bantu kami ditujukan untuk mengurangi beban ini. Kemudian, untuk tinjauan pustaka selanjutnya yaitu uji statistik. Uji statistik tersebut digunakan untuk memastikan data kami valid atau tidak. Jadi kami melakukan uji data tersebut menggunakan uji kenormalan, uji keseragaman, serta uji kecukupan data. Hal tersebut penting agar data antropometri benar-benar mewakili mayoritas petani di lokasi penelitian. Terakhir, kami menyusun kerangka konseptual yang menggabungkan prinsip ergonomi serta data antropometri yang mengacu pada beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dan pembanding desain kami.
Demikian pemaparan bab 2 dari kami. Intinya semua dasar teori yang kami bahas di bab 2 ini menjadi dasar teori utama dalam merancang alat bantu yang ergonomis, efektif, serta nyaman bagi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hudayfi Fabrianto dengan NIM akhir 186. Saya akan menyampaikan isi dari bab 3 yang berfokus pada metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan bagaimana langkah-langkah penelitian kami dilakukan secara sistematis untuk merancang alat bantu ergonomis yang mampu mengurangi beban kerja dari petani. Yang pertama itu ada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini kami pilih karena dapat menggambarkan kondisi kerja petani secara objektif melalui data numerik. Penelitian ini tidak hanya berfokus untuk memahami fenomena, tapi juga untuk memberi solusi berupa rancangan alat bantu kerja yang ergonomis dan dapat langsung diterapkan di lapangan. Yang kedua itu ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini kami laksanakan di Dusun Namar, sebuah wilayah pertanian yang masih mengandalkan metode tradisional dalam proses pemberian lumpur. Lokasi ini menjadi representatif karena mayoritas petani belum menggunakan alat bantu. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, dari mulai bulan Maret sampai bulan Mei 2025, bertepatan dengan musim tanam. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi penelitian kami adalah 200 petani di Dusun Amar yang berusia di antara rentan 20 sampai 45 tahun. Kelompok usia ini dipilih karena dianggap sebagai usia produktif dalam aktivitas fisik. Sampel yang kami ambil adalah sebanyak 67 orang, yang dihitung menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 10%. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling agar sesuai dengan kriteria penelitian. Yang keempat itu ada jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data. Pertama, data primer yang kami peroleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan pengukuran tubuh petani. Yang kedua, data sekunder yang berasal dari referensi ilmiah seperti buku, jurnal, dan dokumen yang mendukung keabsahan analisis yang kami lakukan. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi langsung di sawah untuk memahami bagaimana postur tubuh petani saat bekerja dan alat apa yang mereka gunakan. Kedua, wawancara semi terstruktur untuk mengetahui keluhan-keluhan fisik yang dirasakan serta masukan mereka mengenai alat bantu yang ideal. Yang ketiga, pengukuran antropometri untuk mendapatkan dimensi tubuh seperti tinggi badan, panjang lengan, dan lebar bahu. Lanjut, yang keenam, instrumen penelitian yang digunakan untuk mendukung pengumpulan data. Kami menyiapkan berbagai instrumen seperti lembar observasi dan formulir pengukuran tubuh. Pengukuran kami lakukan menggunakan meteran dan juga penggaris. Selain itu, kami juga memanfaatkan perangkat lunak atau disebut juga Autodesk Inventor untuk mendesain alat secara 3D dan melakukan simulasi postur kerja guna menilai aspek ergonominya. Yang kedelapan, teknik analisis data. Setelah data terkumpul, kami melakukan uji kenormalan dengan metode Shapiro-Wilk untuk memastikan data distribusinya normal. Kami juga melakukan uji keseragaman dan kecukupan data, agar data yang kami gunakan benar-benar dapat mewakili dari populasi. Yang kesembilan, prosedur perancangan desain. Proses perancangan dimulai dengan identifikasi kebutuhan pengguna, yaitu para petani. Selanjutnya, kami menganalisis data antropometri untuk menentukan ukuran alat. Lalu, kami membuat sketsa awal dan dilanjutkan ke desain 3D. Setelah itu, kami lakukan evaluasi postur kerja melalui simulasi untuk
memastikan kenyamanan, dan jika diperlukan, dilakukan penyempurnaan desain.